atau yang Siapa, Bu? Pak Tony mungkin. Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Silakan, Pak. Bu Yayu. Jadi makna buat saya tentang kandang itu di Bethlehem itu satu hal tentang pengharapan, dan itu merupakan ada jalan pengharapan atas suatu kedamaian, ada satu rasa syukur, dan itu merupakan satu jalan dan waktunya. Jadi kelahiran itu kan tidak bisa diprediksi tepat detiknya. Jadi itu merupakan satu jalan dan waktunya. Kita harus menjalani ini semua. Dengan keimanan kita, saya merasa bahwa inilah jalan yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih. Luar biasa, Pak Tony. Jadi berjalan bersama iman, ya. Keep untuk terus berjalan with faith. Terima kasih. Yang kedua siapa ya? Bisa minta tolong Bu Yayu? Ditunjuk aja karena waktu kita singkat. Atau ada Bapak yang mengangkat tangan? Kami bisa juga melihat dan sama-sama kita melihat mau terbuka. Kira-kira apa makna dari kandang Bethlehem keberadaan kita? Mbak Ana mungkin. Mbak Ana. Juliana. Silakan Mbak Ana. Ya, sudah di-unmute. Oke. Baik, Pak Pendeta, terima kasih. Ya. Bagi saya kalau kandang sebuah kesederhanaan, ya kalau dikaitkan dengan kesederhanaan di mana Tuhan itu memilih lahir di tempat yang bukan di tempat yang bagus, tetapi di tempat yang sangat sederhana. Jadi kalau dimaknai dengan kondisi kita saat ini adalah bagaimana kita menghadapi untuk saat ini, kondisi saat ini dengan penuh kesahajaan. Sederhana dalam arti memaknai semua apapun petunjuk dari pemerintah, kita tidak terlalu banyak berpikir berpikir terlalu rumit, tapi taati saja semua apapun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk bagaimana kita menjaga kondisi saat ini dengan protokol kesehatan. Kita sederhana sajalah, hidup itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi di antara kita. Itu Pak Pendeta. Menjalani sesuai, ya. Terima kasih. Bu Ana dan Mbak Ana, terima kasih. Dan satu lagi karena Bapak Ibu, saya mengajak bagian ini seperti ini karena kita sekarang bertemunya dengan online, dan ini menjadi kesempatan yang dari Tuhan, indah sekali untuk kita direngkuh, ya, disatukan sebagai keluarga besar Wika Group, anak-anak Tuhan, untuk kita sama-sama memaknai. Nanti di bagian terakhir khotbah ini, saya mau Anda menggunakan handphone dan mendekat kepada laptop Anda untuk kita saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Tapi ini sebagai awalan. Satu lagi, Bapak Ibu, saya minta tolong, kira-kira siapa tentang kandang dan konteks keberadaan. Ini ada Mbak Cahaya, Pak. Ada siapa? Mau memberikan makna. Bu siapa, Bu? Cahaya tadi ya. Ada di chat tadi Cahaya. Ya, Pak Pendeta. Silakan. Yang akhir bukan terakhir tentu. Silakan Cahaya. Terima kasih waktunya. Menurut saya antara kandang domba di Bethlehem dan apa yang kita alami pada saat ini, menurut saya atau menurut saya itu tentang menceritakan tentang kebahagiaan dan juga pengharapan. Karena walaupun mereka di kandang domba Tuhan Yesus dilahirkan, tetapi kebahagiaan itu tidak pernah hilang, tetap dimanapun dan bagaimanapun situasinya, kebahagiaan tetap ada di sana. Dan begitupun dengan kita, walaupun banyak duka cita yang datang, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, tetapi kita harus tetap bahagia di dalam menjalankan hari-hari kita dan juga tetap bersyukur. Dan satu lagi yaitu pengharapan. Pengharapan di mana kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus, ini semua bakalan berakhir dan ini semua akan menjadi banyak hal yang akan kita pelajari dan juga menjadi sesuatu hal yang sangat berguna untuk sebagai pembelajaran atau hikmah dari sebuah
hidup yang kita jalani selama kita hidup gitu. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Ada 3S itu tadi ya. Kalau yang terakhir tadi ini keren abis, bagus banget. Ada syukur, dan harus ada semangat, tapi juga ada sukacita, begitu ya. Nah, sekarang kita baca ayat. Yuk, buka Alkitab Anda, buka aplikasi Bible Anda. Kita buka bersama-sama Matius 1 ayat 23, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Matius 1 ayat 23. Oke, izinkan saya baca. Matius 1 ayat 23. Ya, ini tematik kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi jelas identitasnya tidak hanya gender tetapi juga seorang anak laki-laki. Saya teruskan. Dan mereka akan menamakan dia, siapa Bapak Ibu? Yes, itu tema kita, Immanuel, yang berarti, yuk bareng-bareng, 1, 2, 3. Allah menyertai kita. Bilang kiri kananmu, Allah menyertai kita. Bilang orang-orang di dekatmu, Allah menyertaimu, Allah menyertaimu. Yes. Yang pertama, oleh karenanya, refleksi kita, poin yang kita mau petik. Mereka menamakan dia, siapa tadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Immanuel. Tapi persoalannya, masihkah, ya, kalau tadi sudah kita maknai dari 3 perwakilan, kalau direnung-renungkan lebih dalam, masihkah dinamakan Immanuel? Maksudnya apa Pak Pendeta? Iya, masihkah untuk kita boleh menikmati kehadiran Allah itu dengan terus yakin berkata, dengan semangat, syukur tadi, dengan sukacita bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bahkan di tengah kepedihan, kesakitan, penderitaan, tangisan, bahkan segala maut. Sekarang kalau kita mau teliti, sering sekali kita dengar suara ambulans di mana-mana. Betul? Tadi malam waktu saya coba juga siapkan lebih dalam lagi untuk boleh hari ini kita bersama dan pelayanan-pelayanan lain, itu di jalan tol, jalan raya dekat rumah kami itu bolak-balik. Masihkah ada? Kita jalan di toko-toko, tutup banyak, yang usaha bisnis sudah berpuluh tahun bahkan ada, bertahun-tahun ada, tutup. Masihkah ada? Teman-teman yang sekolah, ya, teman-teman yang studi, yang kuliah, ya sampai bete, ya bete kalau anak muda sekarang ya Bapak Ibu bilang, ya, harus online, harus PJJ, proses pembelajaran jarak jauh. Masihkah ada mengatakan Immanuel? Lukas 2 ayat 12, ya kita coba lihat maknai di konteks perjanjian baru yang lain. Lukas 2 ayat 12 bunyinya gini, masih ingat ya Bapak Ibu izinkan saya baca. Dan inilah tandanya bagimu, bagi Anda dan saya, bagi keluarga kita, bagi keluarga besar Wika Group. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus. Dengan apa? Lampin. Lampin itu kain. Lampin itu tanda, simbol bahwa perpindahan dari rahim seorang ibu, anak itu akan lahir ke dunia di tengah berbagai, tidak hanya sekedar virus, tapi dengan segala perjuangan pergumulan. Ada lampin yang mengkondisikan peralihan dari rahim ibu ke kehidupan. Dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saya berdoa, semua Anda Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar yang hadir di sini juga umat dan khususnya yang di rumah masing-masing dimanapun Anda. Di Indonesia ke Anda sekarang atau mungkin sekarang Anda sedang di luar negeri atau di dalam keberadaanmu sendiri, ya jangan kesepian, jangan sendirian, ada Tuhan Yesus dengan malaikatnya temani engkau.
Tetapi juga Anda bersama keluarga, nikmati tadi bagian awal Bu Yayu mengingatkan kita menikmati kebersamaan lagi dengan keluarga lebih intens. Dengar, Tuhan mau Anda dan saya menikmati dibungkus dengan lampin cinta kasih-Nya. Lampin kasih sayang Tuhan. Dan itu adalah hatimu. Palungan hati kita. Cinta itu sendiri. Nah ini orangnya yang kedua. Ini yang terakhir. Cuma 2 hal. Bapak Ibu kita petik sama-sama. Permata yang indah di Natal ini. Mari berkarya. Sesuai dengan Wijaya karya. Mari berkarya dan mari berbagi. Immanuel. Kalau kita runtut tadi ayatnya yang ke-23, nanti baca-baca ulang lagi seluruh perikop itu ya Bapak Ibu Saudara, minimal 18 sampai 25, tapi 23 tadi penggalannya dikatakan di sana, menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Siapa kita? Wika. Di tengah tadi direksi, terima kasih sekali untuk jajaran direksi untuk boleh hadir menyampaikan salam. Saya sebagai salah seorang hamba Tuhan, rohaniawan begitu ya, sangat bersyukur melihat kekompakan, kehangatan. Ya, direksi boleh menyampaikan selamat untuk kita merayakan Natal. Tetapi juga bersyukur katanya tadi, saya masih ingat betul tadi itu mengatakan. Bersyukur di tengah tantangan pekerjaan dan segala macam keadaan. Wika bisa menyelesaikan dan seterusnya. Bisa mencapai. Bapak Ibu, Wika, ayo. Mari untuk berkarya. Terus setia berbagi. Berkarya bagi kemuliaan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Berbagi dan membagikan Immanuel. Minimal kita lakukan, jangan lupa, ini tugas saya. Ya, izinkan saya pakai kesempatan ini. 3M, betul? Ada yang bilang 3M, 4M, 5M, ada yang bilang 7M bahkan sekarang katanya. Tapi ingat 3M? Hah? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Physical distancing dan seluruh keberadaan kita untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi juga untuk keselamatan banyak orang. Saya berpesan lewat khotbah dan sabda Natal ini. Bapak Ibu, yuk keluarga besar Wika khususnya, yuk. Kalau nanti tepat pada waktunya, indah pada waktunya, pandemi sudah kita boleh lewati, puji Tuhan ya, tetap teruskan kebiasaan minimal 3M, dalam artian bukan pakai masker, tapi jaga kesehatan, cuci tangan, tapi juga apa? Untuk mensyukuri kebersamaan keluarga. Kalau nanti kita bisa kebaktian lagi di gedung gereja, kalau kita bisa lagi dalam persekutuan, kalau kita bisa lagi pelayanan, kalau nanti bisa sekolah lagi di gedung sekolah dan kampusmu, kalau kita bisa lagi kumpul dalam aktivitas pekerjaan, ya. Udah banyak sekarang yang mau kerja, pengen masuk kantor, karena nggak tahu ngapain. Di rumah kayaknya udah ngapain ini? Kayaknya udah nggak kerja walaupun dibilang WFH. Wika teruslah bagikan terang. Jadi kalau lilin, izinkan saya mengkonfirm, lilin dinyalakan. Dia membakar habis dirinya sendiri, tetapi dia menerangi sekitarnya. Dan ini dilakukan dalam durasi seluruh kehidupan. Bagaimana? Bagikan. Kalau kita biasa Natal dan nanti kita bisa lagi dengan kesempatan yang dari Tuhan, hidup ini kesempatan kata Tuhan. Apapun bagaimanapun, bagikan lilin terang itu bagi banyak orang yang letih lesu, yang berbeban berat, yang bergumul, yang sungguh-sungguh berjuang dalam kehidupannya.
Izinkan saya kasih lihat gambar ini Bapak Saudara. Ini bukan soal saya, bukan soal Pendeta Lusindo. Di rumah kami ada 2 bekas keranjang parsel ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu Tuhan kasih hikmat. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga keluarga besar Wika dan tiap rumah Anda juga mungkin punya bentuk yang berbeda. Lalu Tuhan kasih hikmat, di mini market itu ada sekarang promosi, betul? Jadi kalau kita beli minuman kotak itu, saya nggak sebut merek ya. Minuman kotak itu bahkan ada yang sampai beli 1 dapat 2, ya kan, beli 1 dapat 2, ada yang 50%, ada yang 70% bahkan. Nah, itu snack dan minuman itu kita beli, kelihatannya sederhana sekali, tapi untuk siapa? Lalu dengan anak-anak dan istri, kami setiap ada ojek online gitu ya, yang datang, karena sekarang hidup kita kalau nggak dengan wifi ya dengan ojek online, betul? Iya. Nah, Bapak, Ibu atau Mbak atau Mas ojek online itu ketika mengantarkan kiriman, mengantarkan surat gereja, surat pelayanan, khususnya tugas anak-anak, tugas-tugas pekerjaan istri, lalu kita mengatakan, Pak, Bu, silakan ambil, monggo. Makanan, snack itu atau minuman itu. Bapak Saudara ada wajah sukacita. Dan itu kalau Natal itu kado Natal dan itu tiap hari. Dan saya dan kita semua diajar untuk itu. Sesulit apapun, seberat apapun. Yuk, terus bekerja dalam kebersamaan keluarga besar Wika Group. Tuhan berkati Wika Group menjadi saluran berkat bagi Indonesia dan bahkan dunia. Ya, tapi dimulai dari hal-hal yang sederhana. Sekarang saya mau ajak untuk kita tadi saya janji dari awal, raih handphone Anda, mari silakan Bapak Ibu yang di rumah khususnya, laptop Anda, oke, dan kita akan masuk dalam bagian untuk lebih mendalami dalam saat teduh dan refleksi dalam ini. Caranya adalah saya mau Anda menulis quote. Tadi ada di narasi video, beberapa sudah direkam. Itu juga contoh. Gitu. Tapi saya mau Anda sekarang spontan. Mengucapkan selamat juga boleh. Oke. Tetapi saya mau apa kristalisasi dari firman yang boleh kita terima di sore hari jelang malam yang indah keluarga besar Wika Group ini. Apa makna yang boleh kita ambil dengan tema Immanuel itu. Lalu sekarang jangan keep sendiri, jangan pegang sendiri. Ayo berbagi. Sekarang juga saya mengajak Anda, kita berbondong-bondong ya. Kita penuhi dengan komen. Kalau komen biasanya seringkali viral dengan jadi masalah dan negatif, dalam nama Tuhan Yesus, Immanuel yang lahir, kita membuktikan bahwa dunia digital pun yang menghubungkan ibadah kita hari ini, praise the Lord, itu juga bisa jadi saluran berkat yang dahsyat bagi banyak orang. Dari hal yang sederhana, ketik kalimat yang bisa membangun, minimal kalau tadi 3S, masih ingat? Syukur, sukacita, dan kasih semangat. Bawa syukur bagi orang lain, bagikan semangat bagi orang lain, dan buat sukacita bagi orang lain. Betul? Ketik sekarang juga quotes, kata-kata hikmatmu, ya, atau ungkapan selamat, atau apa yang Anda dapat. Ketik sekarang juga di chatting, di komen, ada Zoom, khususnya kita sekarang dengan Zoom, tapi rupanya juga dari panitia dan juga semua yang menyiapkan ini, ada juga di YouTube. Anda juga boleh menulis komen di YouTube, tapi juga Anda bisa mengetik untuk kita di chatting khususnya di Zoom. Mari Bapak Ibu, saya akan ajak kita masuk dalam keheningan yang dalam hadirat Tuhan, dan firman Tuhan ini akan terus boleh berlanjut ketika saya selesai. Kita akan nanti lanjut dengan doa syafaat juga sebentar. Tapi 1, 2, 3 menit ini kita akan nikmati, kita saling menguatkan. Sudah mulai ada yang mengirim. Musik mengalun. Kita sama-sama menikmati kekuatan kata demi kata dari setiap yang mengirim.
Silakan kirim, silakan kirim, silakan tulis, silakan tulis. Menyampaikan selamat, menyampaikan doa, menyampaikan kekuatan sabda Tuhan. Dan kita sama-sama dibangun bahwa kita tidak sendirian. Tidak boleh ada yang kesepian. Tidak boleh ada yang merasa kesendiriannya bahwa dia hanya cuman lonely aja. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan keluarga besar Wika Group. Silakan ketik. Silakan ketik. Yes, jangan takut karena Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan selalu bersama kita di pandemi saat ini. Mari kita bersyukur selalu. Selama Natal dan Tahun Baru tetap berpengharapan pada Tuhan Yesus. God bless us. Terus, 1 menit lagi. 1 menit lagi dan kita akan masuk di dalam syafaat-syafaat kita. 1 menit lagi. Terus, keluarga besar Wika Group. Saling dibangun, saling membangun. Saling diberkati, saling memberkati. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami masih terus mengetik Tuhan. Sinergi kami, sembari kami menyiapkan hati pikiran lebih lagi untuk saling mendoakan dalam syafaat-syafaat kami. Bapak, segala hormat, syukur, sembah hanya kepadamu. Bahwa kami boleh masuk dengan Natal yang berbeda Tuhan dengan Natal-Natal kami sebelumnya. Tapi satu yang tidak berbeda, kami tetap bahkan lebih lagi, hari ini kami menikmati lebih lagi strumming akan kehadiran Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu. Natalis di Bethlehem boleh hadir di palungan hati, di palungan pikiran kami. Bahkan kami boleh saling berkarya, wijaya karya berkarya, wijaya karya berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain di dunia digital. Dari kamar kos kami, dari ruang belajar kami, ruang kerja kami, dari ruang tamu rumah kami, bersama dengan orang-orang terdekat dengan keluarga. Kami mengirimkan ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kita siapkan hati. Untuk ketikan saya masih terus beri kesempatan. Bapak Ibu, sampai ibadah ini selesai, sampai nanti ada acara sedikit untuk kita sama-sama bersyukur lebih lagi, masih boleh Anda mengetik chatting dan juga komen Anda. Chatting, komen silakan untuk saling dibagikan dan itu menjadi berkat. Ya, rema bagi banyak orang itu harus Anda bagikan. Sesuatu yang baik jangan ditunda. Anda hanya bisa menjadi garam dan terang kalau Anda berkarya dan berbagi dan menghadirkan Immanuel. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita siapkan hati pikiran. Kita berdoa. Musik mengalun masih. Kami berdoa untuk sasaran kinerja Wika kami Tuhan di 2021 tahun baru ini. Kami bersyukur segala hormat dan syukur kami untuk tahun 2020 yang lalu. Dan biarlah Tuhan sasaran kinerja Wika 2021 bisa tercapai. Kami mau berdoa untuk pimpinan Wika Group kami, direksi, dan jajaran manajemen di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel Juru Selamat dunia. Di dalam kasih cinta sayang kami, di dalam urapan Roh Kudus. Tuhan, beri hikmat kepada mereka yang memimpin, dalam memimpin Wika Group di setiap bagian, tapi juga untuk sampai dengan karyawan-karyawati, sampai dengan seluruh karyawan-karyawati, bahkan sampai dengan semua keluarga besar Wika Group. Tuhan, kami menikmati kehadiran-Mu lebih lagi. Kami mau berdoa Tuhan urapi dalam tugas
Setiap karyawan-karyawati melaksanakan dengan palungan hati di mana Yesus Kristus lahir. Di mana palungan hati, pikiran rasional kami juga, bakat, talenta, kemampuan, pengalaman, dan jabatan dimanapun kami Tuhan taruh. Fungsional apapun yang Tuhan beri. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Inilah kami Tuhan, pakailah kami. Karyawan-karyawati. Dimulai dari anak-anak Tuhan. Kami bekerja dengan hati kami. Dan rasional kami dan seluruh kemampuan kami. Menghadirkan Engkau dalam kehidupan dan karya Wijaya Karya Group. Terakhir kami berdoa. Bersyafaat. Untuk para pegawai atau anggota keluarga pegawai yang terpapar COVID-19, COVID-19. Tuhan, untuk ini kami mau diam sejenak. Bapak, kami mau menyebut nama mereka. Hamba tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu. Tapi kami mau mengingat, kalau kami mendengar atau kami tahu teman kami, rekan satu direksi, satu divisi dalam setiap lantai kami atau dalam bagian kami di grup kami dimanapun bagian kami bertugas. Ada yang terpapar, Tuhan kami mau berdoa. Hamba mau berdoa bahkan mulai dari mereka yang mungkin karena terpapar COVID sudah lebih dulu meninggalkan keluarga dan kami semua. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang menangis, Tuhan beri penghiburan. Tuhan angkat yang letih lesu berbeban berat. Tuhan hapus air mata mereka, dan kalaupun biar air mata itu jatuh, air mata itu menjernihkan hati pikiran mereka. Kami berdoa Tuhan, kepada yang masih dirawat dan berjuang, kami berdoa di dalam darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang dirawat di Wisma Atlet, yang di rumah-rumah sakit, bahkan dengan isolasi mandiri di rumah sekalipun. Kami berdoa Tuhan berkati, pakai tangan dokter, tangan perawat. Beri kesehatan juga untuk tenaga medis Tuhan. Keluarganya yang juga selalu berdoa tiap hari. Untuk anggota keluarganya yang medis, Tuhan berkati. Kami berdoa. Kami berdoa juga Tuhan untuk lingkungan, tetangga-tetangga. Immanuel, 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 Engkau lahir dan hadir juga memulihkan, memberkati lingkungan tetangga di mana kami berdomisili. RT, RW, Tuhan berkati. Lingkungan RT, RW. Tuhan, kami mau berdoa untuk Jakarta dan juga provinsi, kota-kota di sekitar Jakarta dan provinsi-provinsi yang lain di seluruh Indonesia. Bapa, sembuhkan Indonesia. Pulihkan Indonesia. Kami berdoa di minggu depan, kami mendengar dan membaca berita, melihat di televisi juga, pemerintah mewartakan satu kabar baik bahwa vaksin akan datang. Dan biarlah Tuhan kami percaya dengan vaksin, tetapi juga dengan solusi-solusi lain. Sekali lagi Tuhan, Tuhan Kau akan berkati, pulihkan keadaan kami semua. Bapak Presiden yang akan pertama bahkan memakai vaksin itu, Tuhan berkati beliau, Tuhan berkati seluruh jajaran menteri, Tuhan berkati sampai yang terbawah sekali lagi tadi Tuhan RT dan RW. Dan itu bisa menjadi kampanye yang baik, contoh teladan untuk kami semua. Tidak lagi ribet dan ribut tentang vaksin, tetapi kami percaya ada tangan Tuhan, ada Immanuel yang tetap sayang dan menyayangi Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Aceh sampai Papua. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami berdoa terakhir, Engkau juga memulihkan, menyembuhkan semua suku, bangsa, semua negara-negara. Bahkan Tuhan, semua agama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memulihkan dan menyembuhkan bumi. Yang percaya katakan amin.